Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya, mohon izin Pak Ustadz. Karena sangat cepat kami tidak bisa mengikuti Pak Ustadz untuk detailnya basmalah ini. Dari tadi ada kriteria yang banyak sekali, ada 5. Namun ada satu hal yang kami tanyakan Pak Ustadz, bahwa tadi rahmat itu dekat kepada orang yang taat, yaitu orang yang beriman dan takwa. Ada ulama mengatakan orang yang taat, takwa dan imannya tinggi, mereka dapat ujian juga tinggi. Betul. Pertanyaan kami, bagaimana perbedaan mungkin antara rahmat dengan ujian ini Pak Ahmad? Baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, Inna idhomal jaza ma'a idhomil bala. Bahwasanya besarnya balasan, pahala dan rahmat Allah masuk di situ juga, itu akan sebanding dengan besarnya apa? Ujian. Yani ujian. Makanya Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat, Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu balaan? Siapa kira-kira manusia yang paling berat ujiannya selama di dunia? Apakah orang-orang yang pelaku maksiat, orang-orang kafir? Tidak. Nabi SAW menjawab, al-anbiya fal anbiya tsumal amsal fal amsal. Nabi SAW memulai pertama kali itu adalah para nabi. Padahal kita tahu para nabi itu adalah orang yang paling taat, yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi ketika dikaitkan dengan orang yang paling besar, ujiannya ternyata juga yakni para nabi. Makanya Nabi SAW tadi kita sampaikan pernah bersabda, Inna idhomal jaza ma'a idhomil yani bala. Oleh karena itu yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kaidah penting, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hamba-hambanya, itu adalah bagian dari bentuk cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada yani hamba tersebut. Contoh yang paling konkret untuk memahami hal ini adalah, di sini banyak yang profesi sebagai guru atau dosen atau pendidik. Jenengan semua sayangkan kepada murid. Bukti sayangnya jenengan kasih UTS UAS apa enggak usah pakai, yang penting langsung kasih nilai, Pak. Pasti kasih uji. Kasih ujian UTS dan lain sebagainya. Itu adalah wujud yani sayangnya kita kepada mereka. Meskipun sayang kita sekali lagi dengan segala keterbatasan, banyak kekurangan di dalamnya. Tapi itu adalah bagian dari contoh kita ingin mengukur kesetiaan dia, yang menunjukkan bahwasanya dia itu cinta enggak sih dengan materi, dengan mata pelajaran, mata kuliah yang saya ajarkan. Kalau seandainya dia cinta, pasti dia akan belajar agar dia mendapatkan nilai yang memuaskan. Sama juga dengan konsep cintanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebenarnya konsep cintanya Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Para ulama mengatakan, dan ini bisa kita terapkan untuk mendidik anak kita, atau mungkin barangkali kita bisa mendidik murid dan santri kita. Apa konsep yang dicintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala semakin cinta kepada hamba pasti akan memberikan tanggung jawab yang lebih berat dan akan menguji dengan ujian yang lebih besar. Salah satu contoh sudah Nabi SAW itu saja. Nabi SAW kita yakin adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Tapi coba kita lihat dalam sejarah perjalanan panjang Nabi SAW penuh dengan ujian enggak? Ujiannya berat Nabi SAW. Bahkan ujian Nabi SAW semenjak lahir tanpa kehadiran sang ayah, berat enggak? Lahir sudah berpindah-pindah ke pengasuhan. Nabi SAW di usia 4 tahun sudah mengembalakan kambing seumur-umur, Pak. Tega mboten, Pak? Berat. Usia 12 tahun Nabi SAW sudah sampai di negeri Syam. Kita ada Ustaz sampai ke Turki tapi untuk destinasi, untuk rekreasi. Nabi SAW untuk kerja. Usia 12 tahun. 25 tahun lagi-lagi ke Syam untuk kerja lagi. Nabi SAW juga perang. Meskipun Nabi enggak semuanya seperti superhero menang terus, enggak. Perang Uhud kalah Nabi SAW. Sininya berdarah, pipinya pun tanggal, giginya, subhanallah, berat Nabi SAW. Dan yang paling berat Nabi SAW ketika masih di kota Makkah
itu kehilangan sang mentor Khadijah, sang pembela Nabi SAW Abu Thalib. Nabi SAW sudah nggak punya lagi orang yang selama ini banyak membantu dan menyokong dakwah Nabi SAW. Berat banget ujiannya. Tapi Nabi SAW tetap yang diberikan apa? Yani ujian-ujian, meskipun kita tahu itu adalah bagian dari bentuk cintanya Allah kepada Rasulullah SAW. Semakin diberikan tanggung jawab, semakin diberikan ujian yang berat. Yang kedua, ya, di antara konsep cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba, ya, itu pasti akan selalu diawasi, dikontrol, dibela kalau seandainya disakiti. Jadi tidak dibiarkan. Makanya Nabi SAW itu kan maksum, dijaga terus oleh Allah. Wallahu ya'simuka minan nas dalam surat Al-Maidah ayat 67. Wallahu ya'simuk. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjaga wahai Muhammad. Makanya ketika dicela oleh Abu Lahab, langsung turut surat Al-Lahab. Ketika dihajar, dicaci maki oleh Ummu Jamil, langsung turut surat Ad-Duha. Ketika Nabi SAW merasa galau di malam yang besoknya mau perang Badar, nggak punya logistik yang memadai, jumlahnya juga sedikit, 300 dibandingkan dengan 1000, langsung turun surat Al-Anfal, besok akan dibantu dengan 1000 apa? Malaikat. Selalu dikontrol, dibela ketika Nabi SAW dicaci. Dan yang terakhir, sebagai bukti cintanya Allah, diberikan reward, diberikan kelebihan, diberikan apresiasi, diberikan hadiah. Hadiahnya apa? Banyak. Nabi SAW termasuk Nabi SAW adalah orang yang pertama kali membuka pintu surga, yakni surga. Nah, 3 konsep ini bisa kita terapkan untuk anak kita, santri kita. Maka kalau seandainya kita cinta kepada mereka, anak, istri, atau mungkin barangkali orang-orang di bawahan kita, buktikan kita sayang kepada mereka, jangan dimanja. Anak-anak kita liburan, kasih mereka tanggung jawab, kasih mereka yakni ujian yang berat. Ya, pun demikian kontrol mereka. Yani jangan main kemudian dibiarkan seperti itu nggak sayang. Loh, ini sudah besar enggak? Bukti sayang, kita sebagai orang tua harus tetap mengawasi. Bukti sayang, jangan sampai dibiarkan yakni mereka berbuat yakni sekehendak ya sendiri. Dan yang ketiga, sebagai bukti sayang, berilah apresiasi, minimal doa jazakallah khaira barakallahu fikum, atau mungkin hadiah-hadiah yang lain. Nah, ini yakni tambahan, tapi saya sampaikan yakni tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna idhomal jaza ma'a idhomil, yakni bala, itu adalah yakni bukti sayangnya Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukan dua sisi yang saling bertentangan. Ya, tapi itu berjalan beriringan. Maka oleh karena itu saya tutup dengan surat yakni Al-Ankabut. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala firman Alif Lam Mim. Ayat yang kedua surat Al-Ankabut, ahasiban nas ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Artinya apa ya nih jamaah? Apakah manusia mengira setelah kita beriman kemudian lantas kita nggak akan diuji? Salah besar. Ya. Makanya di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ya lihatlah, Allah Subhanahu wa taala telah menguji orang-orang sebelum kita. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Ujian begitu berat untuk umat-umat sebelum kita. Itu menunjukkan bahwasanya kadar keimanan mereka. Maka dari sinilah terakhir yakni jamaah dirahmati Allah, tatkala kita itu sudah beriman tapi kok merasa nggak ada ujian sama sekali, maka berarti itu yang perlu kita evaluasi. Barangkali selama ini ya ada yang error pada diri kita. Karena setiap orang yang beriman pasti akan diuji. Semakin kuat iman kita pasti akan diuji. Karena ini adalah dua sisi yang saling iringan. Allahu taala a'lam yani bissawab.